Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan gue Bro Rangga, masih di acara Suka-Suka Podcast. Hari ini kita kedatangan narasumber. Tema hari ini adalah tentang emansipasi wanita. Siapakah narasumber kita? Langsung aja kita saksikan bersama-sama. Mbak Bunga. Halo. Halo Mbak Bunga. Halo Kak Rangga. Iya. Boleh perkenalan dulu, nama, alamatnya di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya sebetulnya aslinya Monica Monalisa, Kak. Monica Monalisa, Iya. sering disebut Bunga. Tapi dipanggilnya tuh nama tenornya Bunga Mandalawangi gitu. Ya. Kalau asli saya dari Prinsewa aja. Prinsewa Barat ya. Iya, lebih tepatnya Prinsewa Prinsewa Barat. Barat. Aktivitasnya nih sehari-hari. Aktivitas sebagai seorang jurnalis. Seorang jurnalis. Nah, judulnya hari ini adalah wanita dan jurnalistik. Nah, nanti kita akan ulik-ulik apa nih, Mbak Bunga ya? Mbak Bunga apa Mbak Monica? Bunga aja. Mbak Bunga ya. Mbak Bunga, nanti kita akan ulik-ulik sedikit bagaimana Mbak Bunga menjalani seorang wanita tapi jurnalis, kan gitu. Ada tantangan dan pastinya ada juga hambatan pada saat mencari berita ya. Selain jurnalis nih, selain jurnalis kegiatannya sepengetahuan tim, karena tim sudah mencari biografi sebelum kita duduk di studio ini, katanya Mbak Bunga lagi kuliah lagi. Iya, betul. Kuliah lagi ngambil Magister IPS. Magister IPS. Iya. S1-nya katanya seorang sejarah. Ngambil Iya, sejarah pendidikan ya. sejarah. Pendidikan sejarah dan sekarang S2. Mudah-mudahan S2-nya lancar ya. Amin, terima Amin. kasih. Oke. Kita akan ambil yang pertama adalah tentang Mbak Bunga adalah seorang wanita dan juga jurnalis. Kenapa harus jurnalis? Kenapa harus jurnalis gitu. Jadi kronologinya Iya. dulu itu saya sebetulnya nggak pernah ada cita-cita buat jadi jurnalis. Tapi meskipun memang pada saat SMA dari SD sih sebetulnya memang udah suka baca gitu kan. Nah kebetulan SMA itu bertambah gitu kesukaannya dengan sastra lah, dengan yang berbau sastra gitu. Dan memang suka dengan kayak seperti puisi segala macam dan memang membaca-baca tulisan banyak hal lah ya. Nah kemudian tahun berapa ya, akhir tahun 2016 kalau tidak salah, 2016, akhir tahun 2016 ada temen ngajak mau nyoba nulis nggak, coba terjun di dunia jurnalis gitu. Ya udah akhirnya waktu itu memberanikan diri gitu. Dan memang pada saat itu kan dilatih dulu, jadi nggak serta-merta saya turun ke lapangan gitu, tapi harus ada diberi arahan dulu lah dengan redaktur. Ada pelatihan lah ya. Ada pelatihan jurnalis lah ya. Itu kan tadi berbicara tentang kronologi. Dukungan dari orang tua gimana nih? Dari keluarga ya. Awal-awalnya sih nggak ada yang ngedukung gitu. Maksudnya apa sih kamu terjun ke dunia kayak gitu? Apa hasilnya gitu kan? Cuman kan kalau saya berpikirnya gini, kita lebih baik kita menekuni sesuatu hal yang memang kita sukain gitu. Karena setelah dari yang kita sukain itu pasti bakal akan lebih enjoy dan nyaman untuk jalanin gitu kan. Mungkin orang tua berpikir Mbak Bunga ini sudah dikuliahkan, sudah kuliah ya jurusan pendidikan sejarah. Tetapi kaitannya kok ini larinya ke jurnalis kan kayak gitu. Setelah dijalani nih, sudah ikut pelatihan, mungkin ya sudah siap turun lah ya untuk menulis. Ada kendala nggak dalam menjadi seorang jurnalis? Secara rata-rata jurnalis itu laki-laki. Iya benar. Kalau di Pringsewu ya. Kalau di Pringsewu rata-rata jurnalisnya laki-laki. Ini kan yang agak menarik adalah seorang perempuan. Makanya saya kaitkan dengan emansipasi wanita nih hari ini. Iya. Awal-awalnya ya, pasti paling pertama itu kayak ngerasa demam panggung ya kayak, karena kita harus berhadapan dengan banyak orang dengan latar belakang yang berbeda-beda gitu kan. Terus setelah itu ya itu pun jadi kayak melatih kemampuan diri kita gitu untuk bersosialisasi gitu kan. Jadi ya lebih ke arah agak sulit gitu kan, sulit menempatkan diri di lapangan gitu kan. Sulit untuk beradaptasi ya. Pada awal-awalnya gitu. Tapi semakin kesini ya semakin udah ada di titik nyaman sih gitu.
udah semua orang sudah paham lah ya karakteristik satu persatunya kan gitu. Insya Allah sih. Artinya mungkin di awal karena memang dulu ya Hmm. juga pernah ini cerita dari tim yang sudah mencari fakta. Bahwasanya Mbak Bunga ini dulu di awal-awal mungkin orang beranggapannya wah ini perempuan agak sedikit agak gimana ya agak membias lah ya di masyarakat Nah, dan juga di kalangan wartawan yang lain jurnalis kan gitu kok ini seorang wanita sedangkan Mbak Bunga mungkin memberanikan diri mencari berita ke sana mencari berita ke sini nah itu salah satu kendalanya juga mungkin ya karena perempuan ya, jadi Ya. perempuan satu-satunya pada saat itu sih. Ah. Jadi kayak lebih, oh ada ya perempuan gitu. Oh Ah. ternyata ada ya jurnalis perempuan gitu di sini gitu. Mm-mm. Oke pada saat sudah menjadi jurnalis tantangan terberat tadi kan kendala tantangan terberat saya ini seorang wanita mungkin saya akan melanggar kodratnya sebagai seorang wanita untuk standby kan artinya gitu pas seorang jurnalis kan standby ketika ada kejadian mereka harus Turun ke lapangan. turun ke Tekad, lapangan ya. sedangkan kalau misalnya kejadiannya di malam hari Iya. bagaimana itu tantangan paling beratnya menjadi seorang jurnalis itu apa? Alhamdulillah sih ya. Nah, Sejauh ini nggak pernah ada gitu. Maksudnya mungkin kayak saya perempuan tuh lebih rentan terkena pelecehan seksual gitu Iya. ya. Dan dalam artian banyak hal ya pelecehan Iya. seksual, bisa jadi kita sering digodain dengan narasumber gitu atau dengan sesama rekan-rekan gitu bullying kan. juga pasti ada dong ya? Alhamdulillah enggak. Nggak ada ya? Sebiasa aja lah standar. Biasa aja, Nggak standar ada. ya. Paling lebih ke arah sana sih, cuman kan ya itu dia, kita harus bisa menempatkan diri lah dan harus belajar berani, itu paling pasti. Harus belajar berani. Hmm. Kalau mencari berita nih, Hmm. Anda berangkat dari pagi hari. Dari pagi Pagi hari dan selesai? tergantung, kalau biasanya sih saya dari malam ini besok mau liputan, saya sudah prepare nih. Ya. Saya besok mau angkat berita apa gitu kan. Jadi perjalanan saya setiap hari itu harus terarah gitu. Nah, harus ada schedule-nya lah ya. Harus ada. Tapi kan beberapa kejadian itu Iya. ada yang tidak terschedule. Iya memang ada. Nah, artinya di situ letak mungkin tantangannya. Iya. Wah ternyata nih barusan harusnya di sore hari sudah santai di rumah, tapi faktanya kita harus meliput itu. Iya benar-benar. Gitu. Nah untuk ini kan tadi Mbak Bunga dari seorang yang pecinta sastra dan dituangkan dengan karya tulis. Iya. Tulisnya bentuknya jurnalis. Dari 2016 sampai hari ini suka dukanya. Suka duka menjadi seorang jurnalis wanita. Iya. Mungkin kalau sukanya itu lebih ke arah gini ya, lingkup pertemanannya itu lebih banyak Lebih gitu luas, kan. ya. Lebih luas dan kita bisa sejajar dengan narasumber gitu. Iya. Misalnya narasumber kita general, ya kita sama tingkatannya sama. gitu kan. Itu sih lebih ke arah sana karena jadi enak kemana-mana ada teman gitu kan. Jadi kemana-mana aksesnya mudah gitu. Oke. Setelah itu gini, ada kadang-kadang ini image yang berkembang. Iya. Kadang-kadang ada orang yang ketakutan dengan seorang jurnalis. Oh iya pasti ada. Artinya orang takut itu karena salah pasti ya. Betul. Orang takut itu karena salah. Dan nggak ngerti dan nggak paham. Nggak paham ya. Iya. Jadi kadang-kadang ada ketakutan tersendiri di mungkin bukan pejabat ya. Artinya yang berkompeten di situ yang akan kita angkat beritanya mungkin akan ketakutan dengan ini seorang jurnalis. Iya. Kan gitu. Lantas bagaimana mengedukasi bahwasanya jurnalis itu tidak perlu ditakuti. Tapi bermitra saja selesai dengan urusan itu. Artinya tidak perlu ditakutkan, dikhawatirkan. Supaya memang yang nonton video ini bisa selain kita memang mengulik informasi dari Mbak Bunga juga bisa mengedukasi. Yang menonton siapa tahu ada yang menonton yang hari ini mungkin fobia dengan seorang wartawan gitu kan. Dengar nama wartawannya dia langsung pasti minggir. Ada loh yang seperti itu. Iya banyak. Gitu. Banyak hal dan saya pun sering digituin. Nah kan gitu. Iya. Nah mungkin apa yang akan Anda sampaikan? Sebetulnya gini sih Kak, ketika kita mewawancarai narasumber gitu,
Kalau memang narasumber tidak merasa bersalah, sebetulnya dia harus jawab aja gitu apa pertanyaan dari wartawan gitu. Dan kalaupun misalnya ada pemberitaan itu menurut dia tidak benar, itu mereka itu punya hak jawab loh Kak. Oh, Nah gitu. itu yang harus mereka manfaatkan lah di situ Nah. gitu. Jadi jangan gara-gara wartawan datang langsung antipati gitu dengan Ya. wartawan gitu. Karena kan kita ini kan sebagai fungsi kontrol gitu di masyarakat, dan apa sih tugas dari jurnalis itu, yaitu memberikan informasi ke masyarakat gitu kan, memberitahu kebenaran gitu kan. Ya Kalau lebih ke arah sana ke arah sih. sana ya. Karena memang sebagian masyarakat ya khususnya sudah takut dulu nih ketika wah ini wartawan nih, ini ada wartawan nih, ketika ada kejadian ini takut untuk memberikan statement. Padahal itu tadi ya ada fungsi di situ. Artinya wartawan sebagai social control juga untuk mengontrol bahwasannya supaya ya itu tadi semua orang bisa tahu perkembangan Pringseu kecilnya, khususnya umumnya untuk perkembangan dunia. Mungkin kalau nggak ada wartawan kita nggak ada yang tahu kali Iya ya. betul banget itu. Jadi kita ada kejadian apa-apa kita harus datang dulu ke sana, tapi dengan adanya media cetak, media TV, online mungkin bisa terbantu untuk ke sana. Ada cita-cita nggak? Ini kan Mbak dari media cetak ya, salah satu media cetak Dan online. cetak dan online. Iya. Pernah punya cita-cita menjadi TV nggak? Artinya media TV. Oh pernah sih, pernah Pernah ya? pernah daftar jadi news anchor juga, cuman nggak lolos. Nggak lolos. 2 Ya? kali. Kenapa News nggak lolos anchor. itu? Kalau kata yang rekrut sih apa, suara saya itu nggak bulat gitu. Jadi kalau news anchor kan dia harus punya suara yang bulat gitu ketika di dalam apa video itu kan. Ya suaranya kayak saya lah ya, bulat gitu ya. Kayak badannya maksudnya, bukan kayak suaranya. Oke. Ini kan Mbak Bunga kan sebagai jurnalis yang tahu banyak tentang berita-berita di Pringseu. Yang menurut Mbak Bunga pantas untuk diliput ini dari semua kejadian-kejadian yang di Pringseu. Kira-kira apa yang mau diangkat dengan Mbak Bunga sebenarnya? Artinya dari beberapa masalah, dari beberapa kejadian pasti ada dong. Dari sudut pandang seorang wanita dan dari sudut pandang seorang jurnalis. Kira-kira berita apa yang mungkin sangat dominan yang akan ditulis dengan Mbak Bunga? Kalau untuk pemberitaan sih semua pemberitaan saya beritain gitu ya, nggak memilih A, B, C atau D gitu. Cuman kalau untuk permasalahan yang ada di Pringseu itu yang bikin saya miris itu karena saya pertama sebagai perempuan dan seorang ibu gitu kan. Soal tentang tingginya kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Pringseu itu yang menurut saya yang miris gitu kan. Iya. Kenapa angka kekerasan itu tinggi gitu di Pringseu gitu. Nah itu juga kan sempat juga kita disoroti ya Kabupaten Pringseu sebagai kabupaten layak anak. Kabupaten layak anak. Dan dipertanyakan itu. Iya, betul. Artinya layak anak itu seperti apa? Sedangkan faktanya adalah kejadian kekerasan seksual, udah gitu pelecehan anak di bawah umur. Iya. Fenomena gunung es. Iya kan ya, gitu. Ibarat fenomena gunung es. Artinya masih banyak di Pringseu ini, tapi kok kita dapat gelar layak anak. Ya. Menurut Mbak Bunga juga. Jadi gini, itu pernah kami bahas juga tuh tentang indikator kota layak anak. Jadi sebetulnya itu banyak indikatornya. Salah satunya itu kalau tidak salah saya pernah ngobrol dulu dengan Kabid atau kepala dinas gitu. Jadi indikator kota layak anak itu dia adalah yang berani korban itu berani speak up tentang perlakuan yang dialaminya. Itu yang saya tahu gitu. Jadi ketika memang dia banyak korban yang melapor gitu, itu malah semakin bagus gitu. Jadi itu indikator sehingganya Pringseu menjadi kota layak anak. Salah satunya. Gitu. Kalau tidak salah ya. Gitu. Karena kalau di mindset saya nih orang awam lah ya, artinya nggak tahu apa-apa, namanya indikator layak anak yang ada di kepala saya pasti ketika tindak kekerasan dan pelecehan itu nggak ada. Ya. Itu di pikiran saya. Tapi ketika indikatornya seperti itu kita nggak tahu ya. Artinya kalau di pikiran masyarakat umum lah ya, masyarakat luas, yang namanya layak anak itu pasti ya ketika kekerasannya sudah tidak ada, pelecehan seksual di anak di bawah umurnya sudah tidak ada. Kalau tidak ada itu kayaknya tidak mungkin banget. Artinya ke situ sehingganya kita dapat gelar itu. Minim gitu kan. Minim. Seperti Pringseu juga banyak menyabet gelar yang lain. Contoh
kota pendidikan. Iya, betul. Artinya yang kita tahu memang di Pringsewu sebagai center juga. Iya. Kita banyak sekolah-sekolah unggulan, banyak kampus-kampus unggulan, baik dari tataran TK sampai ke universitas kita punya. Iya. Makanya masyarakat ya, info yang berkembang di masyarakat ya pasti ketika kota pendidikan pasti karena memang kita senternya pendidikan. Iya. Tapi kalau layak anak ini, nah kan gitu. Iya, apalagi kita tahu gitu kan, nggak ada ruang terbuka untuk anak gitu kan. Makanya itu. Di taman gitu. Taman, sebetulnya jadi satu hal juga yang kok bisa gitu kan. Taman bermain anak pun terbatas kayaknya untuk di Kabupaten Pringsewu. Iya, betul. Jadi ketika memang berita kan memang, maka pertanyaan saya tadi ada pasti ada yang dominan dong dalam Anda menulis berita. Ya salah satunya mungkin terhadap kekerasan terhadap perempuan dan juga anak kan gitu. Lantas nih, pada saat menulis berita pasti ada ancaman-ancaman kan gitu, SMS kaleng, ada telepon tidak ada nomornya yang mengancam bahwasanya oh jangan nulis begini, jangan, ada nggak ya seperti itu? ada banget. Saya nggak perlu sebut, nggak nanya orangnya ya, artinya pasti ada ancaman itu. Ada beberapa kali dan bagaimana Mbak Bunga menyikapi itu? Kalau saya tuh berpikirnya gini ya Kak, kalau memang kita benar ya kenapa kita harus takut gitu. Jadi ya saya tulis berdasarkan data yang saya punya, berdasarkan fakta di lapangan dan berdasarkan apa kata narasumber gitu. Jadi memang ketika seorang jurnalis yang baik artinya ya pasti menulis itu dengan dasar data. Iya. Tidak dengan katanya kan gitu. Iya, yang pasti kan makanya harus konfirmasi kan segala macam. Itu mungkin salah satu etiknya. Dan memang Mbak Bunga kan perempuan. Jadi kalau diancam-ancam itu langsung nangis kah atau langsung tidak menulis berita kah atau seperti apa? Enggak sih, kalau nangis ya saya hadapin aja gitu. Pernah ditemuin juga karena pernah ada kasus apa gitu. Saya ngangkat soal desa gitu kalau nggak salah. Pernah seperti itu. Cuman tidak sampai ke kekerasan fisik ya. Hanya sebatas pengancaman gitu. Cuman sudah selesai sih. Iya, karena memang pers juga ada undang-undang pers ya. Iya. Jadi pers itu dilindungi. Tidak serta-merta mungkin yang merasa menjadi pelaku atau yang menjadi narasumber bisa bertindak semaunya dengan pers kan gitu. Iya, nggak boleh loh. Nggak boleh dong ya. Nggak boleh. Artinya memang di situ dilindungi. Di sudut pandang kawan-kawan jurnalis, Mbak Bunga, sosok Mbak Bunga ini seperti apa sih? Artinya kan mungkin pernah ngomong dong kamu, lu ini begini nih, ada penilaian yang positif kah atau negatif kah di sudut pandang kawan-kawan yang lain gitu? Kalau penilaian itu orang lain. Iya, artinya setidaknya pasti ada yang dengar dong gitu artinya. Iya, ada. Namanya penilaian positif dan negatif itu pasti ada kan. Cuman ya udah itu jadi bahan masukan aja sih buat kita. Kalau memang bagus ya kita terusin, kalau memang tidak bagus ya kita perbaiki gitu. Karena orientasinya orang kan nih perempuan tapi mempunyai kegiatan yang layaknya laki-laki kan gitu. Walaupun di kota-kota besar sebenarnya sudah banyak jurnalis yang wanita, tapi untuk di Kabupaten Pringsewu kayaknya agak sedikit susah diterima dengan akal kan gitu kira-kira. Jadi selain menyalurkan hobi kan, artinya menulis membaca itu hobi ya, juga bahwasanya disitulah bentuk kita mencari nafkah untuk menghidupi juga anak mungkin kan gitu, untuk mencukupi lah. Artinya kira-kira nih ketika ada tawaran pekerjaan lain selain jurnalis, Mbak Bunga memilih pekerjaan lain atau tetap untuk bergerak di dunia jurnalis? Kalau untuk saat ini ya dunia tulis menulis jurnalis gitu khususnya jadi nafas saya gitu untuk saat ini. Tapi entah untuk beberapa tahun kemudian ya memang saya ada pencapaian yang ingin saya tuju gitu. Tapi kalau untuk saat ini masih tetap di sini sih. Nah, artinya tetap masih nyaman di zona jurnalis lah ya. Belum pengen ke tempat yang lain gitu karena masih klik banget di sini gitu. Jadi ketika dimanapun tuh rasa pengen nulisnya itu nggak pernah berhenti dan nggak pernah hilang gitu. Kan menulis itu tidak selamanya harus jadi jurnalis. Iya. Penulis novel, penulis buku, apalagi sekarang sudah mau
mungkin ya setahun 2 tahun lagi akan selesai magisternya. Iya. Nah, kan mungkin bisa dimanfaatkan gelar magisternya. Iya. Ini salah satu wartawan mungkin di Kabupaten Indonesia mungkin ya yang stratanya S2-nya Mbak Bunga. Iya, nggak tahu mungkin. Kan gitu. Artinya mungkin ada resolusi. Ada pencapaian maksimal. Goalnya mau dibawa kemana? Boleh. Nah, artinya tujuan akhirnya apakah akan seperti ini aja atau memang punya planning project, saya mungkin 3 tahun 4 tahun ke depan akan membuka biro sendiri kah, punya biro sendiri, saya mau punya lembaga jurnalis sendiri deh, kan gitu. Supaya memang sekali-kali kita jangan jadi ini dong, jangan jadi pemburunya tapi kita jadi bosnya dong. Iya benar, tapi kalau untuk ke arah sana bukan ke arah sana mungkin ya. Mungkin ke Ada goal lain sih. Setuju gitu. Ada goal yang lain. Iya benar. Nah, kira-kira bisa diceritain nggak goalnya apa tuh kira-kira? Kira-kira. Kira. Nah, kan gitu. Siapa tahu terwujud, sudah terbukti di Iya. studio kita nih, kan gitu. Ya harapannya sih pengen jadi dosen. Amin. Amin. Jadi dosen ya, karena Iya. memang sudah S2 jadi dosen. Harusnya. Harusnya, tapi ada nih data yang menyebutkan juga, mungkin ada, memang saya pernah tahu. Dia dosen, tapi dia juga tetap menulis. Iya. Itu ada. Iya memang. Dan mungkin Anda akan menjadi seperti itu. Kemungkinan. Ya, insya Allah ya, mudah-mudahan S2-nya lancar ya, sehingganya menjadi magister IPS ya, setidaknya ke sana. Kalau di studio kita biasanya ada closing statement. Closing statementnya dari seorang jurnalis wanita. Closing statementnya. Bisa mungkin kata-kata motivasi, bisa mungkin kata-kata mutiara, terserah. Iya. Closing statementnya perempuan itu setara dengan laki-laki. Terus Itu aja mungkin. perempuan sama dengan laki-laki. Iya. Karena emansipasi sudah ada loh. Iya. Gitu. Ya karena yang saya saya sedihkan gitu Iya. kan, mungkin anggapan laki-laki itu lebih dari perempuan, dan saya nggak pengen itu terlalu berkembang gitu di Iya. masyarakat, karena perempuan tuh harus bisa sama gitu dengan laki-laki, ya feminisme gitu kan. Dan juga tidak menutup kemungkinan, buktinya fakta membuktikan menteri-menteri kita juga sebagian wanita. Iya. Ibu Susi, kan Menteri Pertahanan, Menteri Kelautan ya, Iya. Menteri Kelautan dan Perikanan. Udah gitu juga RA Kartini kita juga perempuan. Bupati-bupati juga di kabupaten yang lain ada yang wanita. Berarti itu membuktikan dari closing statementnya Mbak Bunga bahwasanya hari ini tidak ada perbedaan gender. Iya benar. Laki-laki dan wanita stratanya sama. Jadi buat laki-laki termasuk saya, jangan menyepelekan seorang wanita. Ya karena itu tadi patriarki itu masih mengakar banget gitu di tengah masyarakat gitu, dan kebanyakan perempuan tidak berani melawan patriarki tadi itu gitu. Makanya hari ini kita dudukkan Mbak Bunga supaya orang tahu nih bahwasanya perempuan itu tidak hanya dapur kasur sumur, tapi faktanya perempuan juga bisa berkarya di luar dan bahkan bisa ikut berdesak-desakan dengan laki-laki. Perempuan sebagai salah satu sumber peradaban dunia juga. Ini mantep nih kalau emang yang ngomong magister nih kayak gini nih, kadang-kadang harus sudah mulai terlatih dari sekarang ya. Oke, mungkin itu podcast kita hari ini Mbak Bunga. Terima kasih banyak sudah hadir di Suka-Suka Podcast di studio kita. Mohon maaf ketika ada kekurangan, jangan ditulis ya. Kira-kira kayak gitu. Saya kalau ditulis saya juga pengen lari nih ketika mau ditulis ya. Oke, mungkin itu podcast kita hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa juga tekan tombol notifikasinya, lonceng notifikasinya supaya video ini terus berkembang. Jangan kemana-mana, terus saksikan video-video kita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.